Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqafil syahid dan syahadalah yang wahdalah syarikat dan syahadalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu masjid subuh Rahmatullah, baik yang ada di dalam masjid juga yang sudah ada yang dari Jogja, Mas Ari, dari Demak, Pak Slamet, dan dari mana nih? Ya, nggak apa. Ya, lalu yang lain kita mulai pada kesempatan pagi ini meneruskan tafsir ayat yang ke-5160 masih di surat Al-Imran. Nah, ini judulnya Yudas Iskariot, murid durhaka Isa Al-Masih. Ini sangat padat ya, tapi coba kita ringkas. Kalau dalam tafsir ringkas ini kisah Isa Al-Masih saat bersama Bunda Maryam, kemudian ketika terjadi huru hara, maka Isa bertanya, siapa yang akan meneruskan perjuangan saya? Maka ada 12 wariun, diangkatnya Isa ke surga, dan manusia tersebut Isa yang hianat, yaitu Yudas Iskariot. Dan 4 murid lainnya penulis Injil yang dipalsukan, ya. Para wariun ini sebenarnya sampai sekarang terkenal ya. Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya aslinya ya Taufik, ya. Kemudian Barnabas yang memiliki keasilan dan hingga sekarang ini masih tersimpan rapi di museum di Turki ya, di Mesir, bahkan di perutakan Yerusalem itu Barnabas masih simpan dan tidak berubah. Tapi oleh agama Nasrani, Barnabas ini yang tidak diakui. Karena apa? Karena dia bertauhid, menyatakan Muhammad adalah utusan, Isa juga utusan Allah. Jadi, tapi yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini awalnya juga asli tauhid ya, karena muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa, tapi kemudian tantangan rahib para pendeta merubahnya sehingga keempat kitab ini, yang Bible ini yang sekarang ini jadi nggak karuan ya. Jadi kita sudah tidak mengimani lagi. Ini dikasih gitu, kita buka satu-satu ya. Ya, Sirat Tariq Mustaqim ya. Jadi Siratal Mustaqim berarti jembatan sirat yang lurus ya. Tariq itu jalan yang kita lihat di ayat 51, jalan lurus menuju Allah Ta'ala dengan ajaran Quran dan Sunnah dapat dianggapkan. Jembatan sirat adalah jembatan yang lurus, tidak berbelok menuju surga, namun jika banyak dosanya maka jatuh di neraka jahanam. Jadi jembatan sirat itu ceritanya adalah terbentang luas ya, menuju surga ya. Dan umat Muhammad adalah umat yang pertama kali akan lewat jembatan sirat ini ya. Semua kita termasuk yang dipilih lewat jembatan sirat pertama bersama Muhammad SAW ya. Kalau sudah masuk jembatan sirat, lepas juga ya. Ada satu lagi jembatan ini jembatan Al-Qantoroh itu jembatan, tapi bawahnya bukan lagi neraka jahanam, tapi bawahnya adalah sungai yang jernih ya, yang ada di antara neraka dan surga, tapi bukan lagi neraka. Jembatan Qantoroh namanya ya, mungkin jarang didengar ya. Disitulah tempat untuk kisos antara umatnya Muhammad sendiri, antara saya dengan Pak Rizul, antara saya dengan
Pak ya bagaimana dan semuanya sesama manusia di kisos di situ, kemudian baru masuk surga. Jadi kalau tadi kantaroh itu berarti dia sudah masuk surga terjamin ya. Baik, itu untuk jelasnya nanti kita bisa dengarkan di hari Senin buka bersama. Kalau Hawariyun nahanu ansarullah, jadi Hawariyun itu ditanya kamilah yang akan meneruskan perjuangan ansarullah yang berkata Allah. Siapakah yang bersedia menjadi pembela-pembelaku, penolongku, kata Isa ya, untuk menegakkan agamanya, maka berkata orang Hawari, kamilah pembela-pembela Allah, penolong-penolong agama, dan mereka ini teman-teman dekat Isa dan yang mula-mula beriman kepadanya. Jumlah mereka 12 orang, dan Hawari itu asalnya dari kata hur yang berarti putih bersih ya. Hur itu bersih. Nah, ini orangnya asli Bani Israel, 12 Bani Israel asli ya, yang beriman ya. Tapi ada satu yang khianat ya. Nah, kita lihat nanti. Waktu ma'as syahidin ya. Ini di ayat 53 Hawariyun, catatlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi syahidin ya. Bilwahidah wa rasulaka bisadaqah, jadi nabi yang betul-betul dia jujur. Salah satu sifat nabi adalah sidik ya, sedang ya. Ya, agama berjuang itu ya. Kemudian kitab yang diturunkan Allah kepada Isa adalah Injil. Secara teknologi Yunani ya, Evangelia, Gospel, Evangelion ya, itu jadi Injil ya. Sedang terminologi berita baik, kabar baik, sukacita hanya untuk Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain ya. Mungkin bertanya kenapa Injil bahasanya bahasa Yunani ya. Saat Isa lahir memang mayoritas bangsa Yahudi dan Roma menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa tunggalnya, sehingga Allah memilih bahasa Yunani untuk semua wahyu agar bisa dipahami oleh Bani Israel. Kita paham bahwa Isa Masih itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia di dunia ini. Bisa diangkat dari Nabi sekitar usia 30 tahun ya. Kemudian Hawariyun asli Bani Israel, pertama beriman bertahun ya di Bali. Makaru ayat kafar Bani Israel. Ini di ayat 54 mereka mengatur tipu daya ya. Maksudnya orang-orang kafir dari golongan Bani Israel terhadap Isa itu mencoba membudayakan karena menunjuk orang yang akan membunuhnya secara diam-diam, dan Allah membalas budaya mereka dengan jalan mengubah muka seorang seperti Isa sehingga mereka bunuh, sedangkan Isa diangkat langit dan Allah sebaik-baik yang membalas budaya. Ini ada doanya di surat ini ya. Rabbana amin bima anzalta wa nusrahum amal syahidin ya. Jadi itu wa makaru wa Allah wal makirin, itu di surat ini dikatakan bahwa sebaik-baik membuat makar yaitu Allah. Tapi makarnya Allah untuk orang-orang Yahudi, orang Bani Israel yang kafir ya. Ini di ayat 54 kita cepat saja ya. Ini kayak Aisyah Matafik. Jadi Isa ini di ayat ini diceritakan oleh Allah ketika Allah firman, sesungguhnya aku akan memegangmu ya. Ini satu bukti, akan memegangmu dan mengangkatmu padaku ya, mengangkat ke langit maksudnya ya, dari dunia tanpa mengalami kematian. Ini yang tafsirnya harus kita jelaskan. Diangkat Allah kalau masih hidup, tidak mati ya, dan mensucikanmu atau menjauhkanmu dari orang-orang kafir Israel. Diangkat, diselamatkan dari yang
Saat itu sebenarnya satu muridnya yang dia yaitu Yudas Iskariot. Nah, ayat di atas sebagai hujah, Isa al-Masih tidak dibunuh saat ditangkap tentara Romawi atas petunjuk buat durhaka ya. Jadi ketika 12 awal itu kuasanya semua sama. Begitu. Dalam tafsir secara lain, semua wajah 12 itu sama Nabi Isa, sehingga Romawi yang akan menangkap Isa itu bingung yang mana wajah semua. Tapi Yudas ini yang berkhianat karena beberapa kepentingan uang emas ya. Kemudian tunjukkan nama Yudas dan ditangkaplah Isa. Tapi sebenarnya dalam waktu kejap Isa itu jangan mau terakhir dan yang ditangkap Yudas sendiri. Yudas yang diperteng itu ya di Palu ya Yudas bukan Isa alaihissalam. Itu akidah kita begitu ya dalam Quran. Di ayat 6, adapun orang yang kafir maka akan kusiksa mereka dengan yang berat di dunia dengan pembunuhan, penawanan dan pembayaran peti, dan di akhirat dengan api neraka, dan tidaklah mereka mempunyai penolong yang akan membela dan mempertahankan mereka dari siksa berat itu. Ya, ini bagi orang kafir ya di ayat 56. Kemudian kita menginjak lagi ke ayat 57. Wallahu yuhibbul muttaqin. Ini ternyata sangat dalam tafsirnya ya. Wallahu yuhibbul muttaqin itu apa? Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang aniaya, zalim. Dan Israel yang kafir tadi itu aniaya, maka Allah sangat murka. Ya. Kemudian diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengirim kepadanya satu lapis awan ya. Ini satu lapis awan yang membawanya Isa ke surga. Jadi awan kemudian membawa Isa ke surga. Ibunya bergantung kepadanya dan menangis, maka katanya hari kiamat akan mempertemukan kita kembali. Ini tafsirnya begitu ya. Jadi ketika Isa diangkat itu Bunda Maryam itu seolah tergantung di awal itu dan menangis, namun Isa mengatakan hari kiamat akan mau teman kita kembali ya. Waktu itu ialah malam Lailatul Qadar ya, terjadinya di malam Lailatul Qadar dan terjadinya di Baitul Maqdis dalam usia yang ke-33 tahun. Jadi dia menjadi Nabi Rasul itu hanya 3 tahun karena 3 tahun sudah diangkat Allah ke surga ya. Nah, dekat hari kiamat dan akan melaksanakan hukum syarat ya, syarat Nabi. Ia akan membunuh Dajjal dan babi. Wah, Dajjal dan babi. Kita tanya Dajjal, tapi babi dibunuh juga ya. Dan akan menghancurkan tiang salib dan menghapuskan peti. Besok di kiamat ini ya bisa turun ya. Kemudian di 58 ya. Dari kataku alaikan minat Allah al-mu'awidati wa dzikrul hakir ya. Jadi di ayat berapa nih? Ayat 57 ya 8 ya. Kisah yang kami sebutkan itu kami bacakan, kami kisahkan kepadamu hai Muhammad sebagai tanda-tanda kerasulan dengan Al-Quran sebagai Al-Zikra, kitab suci Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya, di ayat 58 ya. Kemudian di ayat 9 ini masalah Isa indallahi kama salil Adam. Jadi penciptaan Isa itu lebih sulit daripada Adam ya. Ada sulit karena belum ada manusia satupun ya. Perumahan Isa keadaannya aneh dan ajaib di sisi Allah adalah seperti Adam, seperti penciptaan tanpa ibu dan tanpa bapak. Dan ini termasuk perbandingan hal yang aneh dengan yang lebih aneh. Aneh tapi lebih aneh kalau Adam yang diciptakan tanpa bapak dan ibu ya. Jika Allah berkehendak apapun jadi ya, kun fayakun. Kemudian Adam ternyata tanpa bapak ibu ya, tanpa bapak ibu ada. Kemudian ada yang tercipta tanpa ibu, yaitu ada istri Adam ya.
Kemudian Isya tentu tanpa bapak. Ya, kita semua lengkap dengan bapak ibu. Ya. Oke ya, al-haqqu bi rabbika fattaqu minal mumtarin. Di ayat sebelumnya peristiwa Isya ya, namanya maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu atau menyaksikannya ya. Adapun Ibu Maryam wafat di masa Nabi Isa alaihissalam dan usia sekitar 50 tahun ya. Jadi Ibu Maryam itu meninggal sekitar usia 50 tahun dan Nabi Isa sendiri yang memandikan dimakan di Baitul Maqdis, makamnya di Baitul Maqdis usia 1 tahun sebagai wujud keimanan dalam agama tauhid ya. Wujud keimanan dalam agama tauhid kita harus mengimani itu semuanya ya. Yang terakhir ya 12 Hawariyun ini siapa saja? Kota Hawariyun, kata Hawariyun dalam Al-Quran disebut sama 4 kali ya. Hawariyun 4 kali disebut. Kemudian dari itu Al-Imran 5253, kemudian juga disebut di Al-Maidah 111-12, kemudian juga disebut di Al-Syaf ayat 14 ya. 12 Hawariyun ini disebut dengan 4 kali. Kemudian Hawariyun adalah sebutan dalam murid Isya ya, setia Isya. Mereka adalah Andreas, nama-nama ini nama-nama Romawi semuanya. Andreas, Barnabas itu yang mengarang Injil juga, yang nulis Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon, Petrus, Tadeus, Yahya bin Yahdi, Yakub bin Yahdi, kakak beradik ini, Yahya bin Yahdi dan Yakub bin Yahdi, kakak beradik, Yakub bin Albius, Yahuda dan Yahuda Iskal atau Yudas Iskariot. Ini 12 nama-nama yang ada tafsirnya. Oke, kemudian ya selesai. Ya, kisah Yesus sangat mengagukan, ya, sangat mengharukan. Kita jadikan ibrah agar selalu menyayangi bunda baik yang sudah wafat, terlebih yang masih hidup, ya. Sama ibunya Bultani, kalau Rabu rajin ngaji ya sudah 80 berapa kali Pak? Ulang tahun? 85 Wah ya, 85 masih rajin bacanya belum pakai kacamata. Saya yang 47 itu pakai kacamata. Ya gitu. Ya, sampai jumpa Sabtu subuh awal tahun 2025 tanggal 4 ya. Kita ngajar lagi tanggal 4 Januari Ibu ya, karena libur sekali di tanggal 28 kalau salah ya, Desember kita libur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.